Itu uang saya dapat ketika saya mengundurkan diri dari perusahaan. Jadi saya ikut patungan usaha karena saya berharap nanti setiap tahunnya saya akan dapat bagi hasil. Karena setelah saya keluar kerja kan otomatis saya nggak kerja. Tiba-tiba sekarang Nabi memberitahu bahwa nanti di suatu masa akan terjadi umat Islam tidak akan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar lagi. Lalu apa jadinya umat ini kalau tidak lagi menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al Walid. Ya, ini saya akan melanjutkan ya dari video atau konten sebelumnya, ini mengenai korban-korban investasi dari usaha Yusuf Mansur ya. Sebelumnya saya hanya ingin menambahkan sedikit untuk video sebelumnya ya. Di situ ada komentar sabar saja, mungkin beliau lagi tidak mendapatkan untung, lagi collab sehingga tidak mampu mengembalikan. Sebelum komen seperti itu, sebaiknya Anda riset dulu, Anda cari dulu. Belum lama ini ada sekitar 1 bulan yang lalu kan Ustadz Yusuf Mansur juga pernah diundang kan di TV One. Di sini diupload di YouTube TV One News. Jago bisnis Ustadz Yusuf Mansur borong saham bank milik Haritanu Rp 80 miliar. Kabar petang TV One ya. Ini diunggah 27 Juni 2021. Artinya beliau itu punya duit gitu. Tinggal masalah mau diklarifikasi ini benar apa tidak gitu masalah ini. Kalau memang itu hak mereka ya mohon dikembalikan, karena di saat pandemi juga seperti ini ya, ekonomi memang sulit. Tolonglah jangan disepelekan, ini bukan masalah sepele gitu. Bukan masalah sepele. Makanya ini akan saya angkat gitu. Akan saya angkat terus dan mohon teman-teman untuk disebarkan sehingga syukur-syukur ini bisa mendapat respon dari Yusuf Mansur ya, dan ditanggapi. Entah benar apa tidaknya hanya Allah dan mereka yang tahu gitu. Saya hanya ingin sekedar bagaimana caranya bahwa berita ini tidak menjadi simpang siur, dan ini oknum ya, oknum. Kalau memang benar-benar ini berita ini benar, ini adalah oknum, tidak perlu dikaitkan dengan unsur apapun gitu. Oke, ini kita akan lanjutkan ke video selanjutnya dari ibu siapa ini saya lupa, kita nonton saja ya. Saya kepingin beralih kepada Mbak Lili dulu barangkali ya. Mbak Lili, kalau Mbak Lili apa ini Mbak Lili? Ininya? Ya, saya itu ikut patungan usaha. Nah, saya berharap waktu itu patungan usahanya itu berapa yang Mbak Lili? Saya ikut 12 juta. Itu uang saya dapat ketika saya mengundurkan diri dari perusahaan. Jadi saya ikut patungan usaha karena saya berharap nanti setiap tahunnya saya akan dapat bagi hasil. Karena setelah saya keluar kerja kan otomatis saya nggak kerja. Saya nggak punya penghidupan yang pasti gitu. Usia saya sudah tua, jadi saya tidak bisa lagi mencari pekerjaan yang mungkin bisa mencukupi kebutuhan saya sama anak-anak. Makanya saya memutuskan untuk ikut patungan usaha. Harapannya Mbak Lili itu agar nanti saya dapat selesai pensiun itu bisa dapat bagi hasil. Bukan pensiun, tapi setiap tahunnya akan dapat bagi hasil, karena saya sudah nggak kerja lagi. Waktu itu kan saya masih kerja di Tangerang. Saya cuma seorang staf biasa, jadi saya berharap gitu ya, dengan sisa uang sangon tadi itu, saya bisa melanjutkan hidup saya dan anak-anak saya ke depannya. Harapan saya waktu itu, jadi saya senang waktu itu, saya merasa saya akan punya, ada harapan. Iya, ada harapan saya akan dapat. Iya, saya akan dapat tiap tahunnya dari bagi hasil. Sampai hari ini nggak dapat bagi hasil itu? Nggak dapat. Bahkan ketika saya minta laporan, karena dulu dia pernah berjanji akan dikasih laporan setiap bulan.
dikasih majalah tentang perkembangan Hotel City itu, tapi itu ternyata nggak ada. Oh, kalau ini tadi Hotel Condotel ya? Iya, Condotel Mbak yang Nila, lagi di kalau Jogja. Bu Lili itu Hotel City, ya? patungan usaha itu waktu itu Hotel City. Baik, baik. Nah terus saya juga coba nanya ke adminnya, tapi kata adminnya nanti ntar tiap bulan bakalan ada. Akhirnya kan setelah lama nggak pernah dapat kabar apapun. Terus udah gitu waktu itu saya masih bisa bertahan dengan uang pesangon. Setelah uang pesangon saya sudah menipis, saya mencoba untuk minta uang patungan usaha saya kembali. Saya itu minta kurang lebih tahun 2015. Saya join tahun Mirip ya, sama ya, tadi 2013. 2015 juga kan usahanya sama Mbak Wilma. Iya, saya minta sampai saya datang ke Tangerang, saya datang ke kantornya di Ketapang. Di situ saya dari Boyolali sampai ke Ketapang. Terus saya dikasih alamat, saya datang di situ ada kantornya kecil di pojok. Di pojok dan adminnya itu seorang perempuan, dan saya nanya tentang kelanjutan dari Hotel City itu. Tapi dia sendiri juga nggak tahu. Dia nggak bisa ngasih kejelasan, bisa nggak uang saya itu balik. Dia nggak bisa ngasih kejelasan sama sekali. Terus udah gitu dia minta, waktu itu saya kan bawa sertifikat. Dia minta, kalau memang saya ini pernah ikut patungan usaha, sertifikat saya itu mau diminta. Karena tadinya saya itu memang pengen uang saya balik, hampir saya kasih. Tapi kakak saya bilang nggak usah dikasih dulu. Sertifikatnya baru kamu kasih kalau uangnya sudah kamu terima, kata kakak saya gitu. Udah akhirnya saya nggak jadi ngasih. Terus dia janji paling lambat 1 bulan nanti akan ada informasi gitu. Karena kan uang ini juga Hotel City itu udah jalan, katanya gitu. Hotel City udah jalan, jadi keuntungan akan ada. Jadi nanti uangnya bisa kembali. Tapi sampai saya pulang, uangnya itu nggak pernah kembali. Sampai saya tagih berkali-kali lewat medsos. Mbak Lili nagihnya ke Sampai admin yang dulu atau? Itu udah beda lagi. Kalau yang admin dulu itu kan lewat BBM. Dulu kan iya BBM. BBM ya. Itu tuh masih zamannya BBM, jadi saya nagihnya di BBM. Terus udah gitu udah lama nggak ada kabar. Saya nyoba buka Facebook. Di situ ternyata banyak sekali yang minta balik. Seperti sama seperti Mbak Lili. Terus pernah kontak nggak sama mereka? Yang terakhir tuh mungkin saya tuh kesel ya, karena yaitu tadi kondisi seperti ini di saat semua terpuruk. Terus saya dengar kabar kalau Yusuf Mansur itu bisa bayar pajak sehari sampai 200 juta sehari sampai 200 juta. Sementara tiap kali kalau kita minta uangnya itu alasannya hotelnya nggak jalan gitu, jadi masih belum ada keuntungan. Tapi ternyata kan apa yang dia sampaikan, yang alasan ketika kita minta alasannya tuh nggak ada keuntungan, tapi di lain pihak dia ternyata dengan sombongnya bilang bahwa dia bisa bayar 200 juta. Kalau misalnya Mbak Lili ketemu gitu sama Yusuf Mansur, itu Mbak Lili mau bicara apa? Saya pengen minta uang saya balik waktu itu, tapi karena saya juga pengen minta uang kerahiman. Seperti yang dia janjikan. Iya. Baik. Dia menjanjikan 8% setiap tahun dari modal dan juga uang aset yang akan dibagikan. Baik. Mbak Lili, terima kasih. Uangnya berapa Mbak Lili? Saya 12 juta. 12 juta rupiah. Jadi Kasian ya, sampai nangis terisak-isak seperti itu. Artinya kan memang orang sudah butuh banget gitu loh duit, dan di saat seperti ini juga tidak ada respon, tidak ada tanggapan. Minimal dikembalikan saja lah itu uangnya, modalnya, uang awalnya gitu, nggak usah dengan keuntungannya segala, tidak usah. Tapi menurut beliau dalam video ini tidak
tidak ada tanggapan sampai sekarang gitu. Dan ternyata korbannya banyak ya ini. Korbannya banyak dengan nominal yang tidak sedikit gitu. Ini saya tadi buka-buka portal berita ya, memang ternyata sudah banyak. Dan ini berita 2021 ya ini ya. 2020 ya. Ini di sejumlah masjid tolak ceramah Ustadz Yusuf Mansur karena hoax. Khawatir jemaah jadi korban penipuan. Deretan bisnis terbentuk hukum Yusuf Mansur. Kabar buruk, 5 investor ngaku ditipu. Ustadz Yusuf Mansur minta ganti rugi Rp 5 miliar dan kronologinya. 5 investor ngaku ditipu, Ustadz Yusuf Mansur minta ganti rugi Rp 5 miliar dan kronologinya. Ini judul-judul beritanya aja saya bacain ya. Nanti kawan-kawan tinggal searching saja di internet, itu banyak gitu. Ini yang saya screenshot dari YouTube ya. Ini di antara korbannya yang banyak yang sampai menangis seperti itu gitu. Maka ini gara-gara sebenarnya ada komen di situ, ada komentar di YouTube itu, ada komentar kalau usaha Yusuf Mansur itu mangkrak gitu. Makanya sabar. Saya tidak terima dengan komentar itu. Makanya saya searching dan saya temukan ini. Ini 27 Juni ya 2021 ya. Artinya ini baru di situ. Dimana judulnya saja sini, jago bisnis, Ustadz Yusuf Mansur borong saham milik Haritanu, Rp 80 miliar. Artinya kan punya duit gitu loh. Dan mohon ini diklarifikasi, kalau memang benar-benar itu korban selayaknya duitnya dikembalikan, ya dikembalikan. Kalau masalah duit saya rasa sudah clear ya. Di sini Ustadz Yusuf Mansur punya duit ya. Buktinya ini dia bisa borong saham ini, saham Bank MNC ya. Punya Haritanu Sudibyo ya. Senilai 80 miliar. Itu ada orang, ada ibu-ibu yang sampai menangis karena duitnya raib 12 juta ya. Ini katanya ada juga di sini di YouTube ini bayar pajak sampai 200 juta gitu kan. Tolong dikembalikan duit hak orang. Silakan kawan-kawan yang ingin berpendapat silakan tulis di kolom komentar dengan bijak ya, karena ini menyangkut kesedihan orang gitu. Kita ya minimal memiliki adab sendiri, adab sedikit lah, jangan dijadikan bahan bercandaan. Dan jangan dikaitkan dengan unsur apapun, entah itu ustadz, entah itu Islam atau apa, ini tidak ada. Ini oknum, ini masalah perkara oknum. Saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos. Tiba-tiba sekarang Nabi memberitahu bahwa nanti di suatu masa akan terjadi umat Islam tidak akan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar lagi. Lalu apa jadinya umat ini kalau tidak lagi menegakkan amar ma'ruf nahi munkar?